Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita review lagi ya updatean terbaru dari Sunbox Smart Analyzer Box yang multifungsi, dimana di sini bisa digunakan sebagai multimeter atau yang sering kita gunakan mengukur dioda mode dan OHM meter. Nah, seperti biasa fiturnya masih seperti kemarin yang sudah pernah dijelaskan sebelumnya ya. Nah, saya akan memperlihatkan sedikit contoh penggunaan untuk dioda modenya. Nah, ini disortkan akan bunyi ya seperti multimeter pada umumnya, dan jika kita mengukur nilai hambatan akan tampil seperti biasa ya. Nah, jika ground, akan bunyi seperti itu ya. Nah, mode power supply-nya pun seperti ini. Kita switch ke atas. Nah, di sini ada mode power supply. Nah, ini dia power supply-nya. Jadi dari 1,2 volt hingga ke 5 volt maksimalnya. Nah, untuk fitur yang lainnya di sini ada probe enable, di mana ini bisa digunakan sebagai enable atau sebagai mengaktifkan syarat kerja beberapa IC. Nah, kemudian di sini ada maksimal untuk 5 voltnya, jadi bisa kita gunakan sebagai power bank. Saya akan perlihatkan contohnya. Nah, jika ditekan untuk mode power banknya, berarti sudah fix di 5 volt ya, potensionya tidak berfungsi lagi, tidak akan goyang lagi. Nah, kita tes untuk pengecasannya. Nah, ini pengecasannya di 1 ampere ya, 1,3 ampere. Ini saya mengecas. Nah, ini saya mengecas handphone iPhone ya, dan konsumsi arusnya bisa langsung kita lihat di sini. Ini mengisi ya. Nah, ini walaupun tidak dicas juga bisa digunakan ya. Ini berhubung baterainya sekitar 50% lah, pasti bisa digunakan. Nah, untuk fitur yang paling terbaru, dari casing terlebih dahulu ya, di sini sudah diupdate menggunakan menggunakan akrilik yang sebelumnya dari cetakan filamen printer 3 dimensi, sekarang sudah menggunakan bahan akrilik yang lebih keras. Di sini ada yang sangat istimewa, yaitu fitur penambahan solder portable. Nah, dimana di sini ada port. Jika kita memberikan USB yang dari solder, ini soldernya seperti ini ya. Nah, soldernya portable juga. Nah, kita tinggal menginput USB-nya, memasukkan USB, dan kita menekan saklar yang ada di sini. Nah, otomatis akan berubah menjadi solder mode. Nah, di sini ada holdernya. Holder kita simpan. Nah, kita simpan seperti ini ya. Nah, jika kita meletakkan gagangnya, nah, akan berubah menjadi power supply lagi. Nah, di sini ada suaranya ya. Jika kita menyimpan soldernya akan berbunyi seperti solder yang ini nih. Nah, hampir mirip-mirip solder yang ini. Nah, kita lihat ya. Kita langsung uji coba. Kita tes angkat. Nah, di sini akan ada timer, akan proses memanaskan hingga dia sudah di panas yang sudah ditentukan. Ini bisa dikalibrasi panasnya. Jadi dari 100 derajat. Nah, ini saya zoom dulu ya. Nah, jadi ini
bisa dikalibrasi panasnya. Di maksimalnya itu di 430 ya, 450 derajat. Ini masih bisa kita boost lagi. Nah, 450 derajat. Nah, kita akan langsung pengetesan panas. Nah, kita simpan terlebih dahulu ya. Nah, ini saya ada alat pengukur panas. Saya sudah setel di pengukuran suhu. Nah, jadi pengukuran suhu itu di sini ya. Nah, Celsius atau Fahrenheit ya kalau tidak salah. Nah, ini ada probe-nya untuk mengukur panas. Kita tinggal melakukan menyolderkan ujung solder ke bagian probe pengukur panas ini. Langsung kita angkat soldernya. Nah, proses memanaskan sekitar 7 atau 8 detik ya. 5 detik sudah panas lah ini. Langsung kita tes panasnya. Nah, bisa dilihat ya sudah mulai naik. Kita tes panasnya. Maksimalnya di berapa? Nah, ini saya setel dulu. Saya naikkan panasnya dulu. Nah, sudah 300 derajat. Terus naik. Oke. 340, 350. Oke. Nah, ini maksimalnya di 450 derajat ya. Ini berhubung juga baterainya sekitar 50%. Agar lebih baik, lebih stabil panasnya, kita sambil pengecasan. Nah, berhubung ini baru dirakit, baterainya masih setengah. Jika baterainya kondisi full, akan menunjukkan angka sama dengan yang ada di sini, yaitu senilai 450 derajat. Nah, sebelumnya kita sudah coba ukur ya, dan maksimal yang bisa maksimal suhu yang bisa dicapai yaitu sekitar 450 derajat, sama dengan yang ada di sini. Nah, jadi ini kita bisa menyetel. Nah, jika titik terendahnya adalah 108 derajat, kita naikkan lagi, nah hingga di 400, maksimalnya di 450 derajat. Oke. Nah, jadi alat ini sangat multifungsi. Selain bisa dijadikan power bank, nah kita cabut ya soldernya, kita cabut. Nah, cabut soldernya, kita matikan switch soldernya. Nah, akan menjadi power supply biasa dan multimeter biasa. Nah, di sini ada potensio atau trim pot untuk mengkalibrasi nilai diodanya, seperti yang kemarin pernah kita jelaskan. Nah, itu adalah fitur yang setelah diupdate untuk versi yang saat ini. Nah, ada holder. Nah, agar kita lebih gampang melihat nilainya saat menggunakan mikroskop. Jadi saat mengerjakan handphone, kita tinggal menempatkan di holdernya, dan soldernya pun bisa ditempatkan di sampingnya. Nah, ini juga ada mode auto sleepnya. Jika seandainya soldernya kita aktifkan dulu. Nah, soldernya diaktifkan, disimpan. Nah, jika seandainya kita lupa mematikan atau gagangnya tidak pas, anggaplah saya angkat, kemudian lupa disimpan atau pas menyimpannya tidak rapi. Nah, ini akan otomatis sleep pada saat sudah sekitar 5 menit standby dan tidak digunakan,
atau sekitar 3 menit standby ya, nah, tidak digunakan, otomatis akan sleep agar baterainya tetap terjaga. Nah, jadi pada saat kita menyimpan dan sudah pas di tempat yang sudah sesuaikan dengan soldernya, akan otomatis masuk ke mode power supply ataupun di dioda mode. Jadi sambil kerja, sambil kita menggunakannya, itu sangat gampang lah, sangat mempermudah. Semua fitur sudah ada, multimeter, power supply, charger detektor, osiloskop, dan lain sebagainya. Oke, cukup itu yang bisa saya review kali ini. Sampai ketemu di lain waktu, dan kita akan langsung mengeksekusi handphone menggunakan alat ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.